Selamat malam teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang Bank Mandiri, Bank BRI, dan BNI tahun 2020. Hari ini 12 Juli 2020. Eh, BRI, Mandiri, dan BNI sudah melaporkan laporan keuangan bulanan. Kita bisa lihat untuk BRI terakhir itu di bulan Mei sudah dilaporkan. Kemudian Mandiri itu juga Mei. Ini kalau di download ini Mei ini. Terus Bank BNI juga sudah sampai bulan Mei. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, enaknya investasi di perusahaan perbankan, saham bank, itu kita bisa lihat laporan keuangannya tiap bulanan. Jadi tiap bulan itu bank itu ada kewajiban untuk laporan keuangan bulanan. Nah, kira-kira awal Juli itu bank-bank gede ini mulai melaporkan laporan bulanan bulan Mei 2020. Nah, sekarang kita akan analisa. Kita kan tahu bulan-bulan Maret, April, Mei itu ekonomi di Indonesia agak susah ya, karena efek corona. Nah, sekarang kita mau lihat mana perusahaan yang paling bisa bertahan dari perbankan ini. Ada BRI, Mandiri, dan BNI. Buat teman-teman yang belum tahu, untuk download laporan keuangan BRI, ini websitenya, laporan bulanan bri.co.id, garis miring laporan. Untuk Bank Mandiri ini, bankmandiri.co.id, web IR Monthly Financial, dan BNI ini bni.co.id, ID perusahaan hubungan investor, laporan presentasi. Nah, ini teman-teman bisa download semua dari bulan Januari hingga terakhir bulan Mei. Nah, kemudian BMRI, Bank Mandiri juga, dan BNI. Oke, ini sudah saya download. Jadi ini laporan bulanannya. Nah, kita akan input data-data ini satu persatu. Yang kita ambil akan cukup data ekuitas saja, ekuitas dan laba bersih. Nah, jadi ekuitas ini ada di bagian neraca, laporan posisi keuangan, di bagian total ekuitas. Nah, karena ini bulan Januari, kita copy dan paste ke bulan Januari. Yes. Untuk labanya kita pakai laba periode berjalan setelah pajak bersih. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, teman-teman masukkan semua untuk ketiga bank dari bulan Januari sampai bulan Mei. Oke, sebenarnya kita bisa lakukan analisis yang lebih detail, nggak cuma ambil ekuitas dan laba bersih. Cuma untuk analisa sederhana, analisa sederhana aja lah itu. Kita mau tahu perusahaan mana yang paling tahan terhadap corona. Kemudian ini datanya udah saya masukkan semua. Kita coba analisa datanya. Oke. Control H, replace ticket, result, close. Oke. Nah, setelah teman-teman input datanya semua seperti ini, sekarang kita bisa mulai analisa. Jadi
Data yang kita input itu adalah data year to date. Jadi kalau teman-teman lihat ada data seperti ini, sorry. Jadi kalau teman-teman lihat data seperti ini, misalkan laba BRI Januari 2,6 juta, Februari 5,2 juta, Maret 8,3 juta, April 8,8 juta, dan Mei ini 8,4 juta. Ini adalah laba dari awal tahun. Jadi 8,4 juta ini adalah laba dari Januari hingga Mei. Oke, perlu diketahui juga ini angka semua dalam jutaan rupiah. Dalam jutaan rupiah. Oke. Nah, sekarang kita analisa datanya. Misalkan BRI. BBRI ini kalau year to date ini, kita analisa yang laba. Nah, BBRI yang year to date ini 2,6 juta. Berarti laba bulan Januari juga sama 2,6 juta. Kemudian untuk Februari berarti data Februari yang year to date dikurangi yang data Januari. Kemudian kita drag. Oke. Kemudian ini yang tiap bulan. Nah, ini Bank Mandiri yang laba year to date. Kita akan hitung laba per bulannya. Tiap bulan. Ini BNI yang year to date. Kemudian kita hitung yang laba tiap bulannya. Oke, kita copy rumusnya. Oops. Nah, apa yang bisa kita ceritakan dari data ini? Kita lihat bahwa di bulan Januari, Februari, Maret, ketiga bank ini labanya masih konsisten. Contoh BRI, laba Januari masih 2,6 juta, Februari 2,5 juta, Maret ini 3 juta. Kemudian Bank Mandiri juga labanya konsisten 2,2 juta, 2,4 juta, 3,1 juta. Di Maret ini cenderung naik ya. BNI juga 1,2 juta, Februari 1,3 juta, Maret 1,5 juta. Nah, tapi kita tahu bulan April ini mulai PSBB. Jadi Jakarta PSBB, kota-kota lain juga mulai PSBB, ada lockdown parsial. Nah, ini kelihatan laba bulan April ini turun. Jadi biasanya satu bulan ini BRI 2 juta, 3 juta, tiba-tiba April cuma 500.000, bahkan Mei rugi minus 400.000. Bank Mandiri 1,1 juta di bulan April, Mei 500.000. BNI bulan April 600.000, Mei tinggal 16.000. Nah, kalau dari sepintas itu kita bisa lihat kalau dari labanya itu paling parah BRI. BRI ini bulan Mei sampai rugi dia. Nah, Bank BNI masih ada untung 16.000. Kemudian Bank Mandiri yang paling bagus ini masih untung 500.000.
Nah, kalau dari segi ekuitas, eh, BRI ekuitasnya turun dari 192 juta di awal tahun bulan Januari, Mei tinggal 177 juta. Mandiri juga sama, turun 179 juta di awal tahun, tinggal 166 juta. Nah, paling mending BNI ini kalau kalau dari ekuitas 106 juta, masih 104 juta di bulan Mei. Penurunannya relatif paling kecil ini BNI. Oke. Nah, sekarang kan udah PSBB udah selesai ya kalau nggak salah. PSBB dibuka kapan? Nah, PSBB ini selesai 4 Juni. PSBB Jakarta yang berakhir 4 Juni. Nah, kita expect 4 Juni ini, jadi laporan keuangan di bulan Juni ini harusnya sudah cukup bagus. Nggak seperti di April dan Mei. Oke, kita anggap misalkan laba BRI itu bisa kembali ke awal tahun. Jadi kita anggap misalkan laba BRI bulan Juni dan seterusnya ini 2,5 juta. Jadi totalnya ini total laba BRI 25 juta. Kemudian kita anggap Bank Mandiri labanya kembali ke angka 2,3 juta. Ya terserah, ini bebas teman-teman mau masukin berapa. Kalau saya ambil kira-kira ya tengah-tengahnya lah. Ini BRI 2,5 juta, kemudian Bank Mandiri kita ambil 2,3 juta untuk sisa akhir tahun sampai akhir tahun. Ini dengan asumsi tidak ada PSBB lagi seperti di bulan April dan Mei. Kemudian untuk BNI labanya anggap kembali ke 1,3 juta. Oke. Format cell number kasih koma. Oke, berarti laba di bulan Desember udah masuk semua. Nah, jadi kita berharap sampai akhir tahun ini kira-kira Bank Mandiri, BRI, BNI ini labanya BRI 25 juta, Bank Mandiri juga 25 juta, BNI 13 juta. Ini teman-teman terserah mau asumsi labanya berapa. Atau kalau misalkan Juni mau asumsi 1,2, setengahnya dari 2,5 juga nggak masalah. Ini setengahnya 1,15, ini 650.000, nggak masalah. Itu terserah teman-teman. Kalau saya pakai angka segini. Oke, nah sekarang kita hitung mana perusahaan yang valuasinya paling murah. Dari sini kan kita tahu ini kalau ini dari laba tiap bulannya ini Bank Mandiri yang paling tahan banting dari corona. Kedua adalah BNI, ketiga adalah BRI. Kita hitung PE rasio dan PBV-nya. So kita tahu PBV dan PE rasio. Kita tahu PBV itu adalah market cap dibagi dengan total ekuitas. Untuk PE rasio adalah market cap berarti dengan laba setahun. Nah, berarti PBV dari tiga bank ini kita anggap ya ekuitas ketiga bank ini nggak berubah deh dari bulan Mei. Kemudian
labanya kita asumsi dengan angka ini. Nah, kita hitung, berarti PBV-nya itu untuk Bank BRI, kemudian BMRI dan BBNI itu adalah kita ambil angkanya market cap dari RTI. Untuk BRI market cap-nya 383 triliun. 383 triliun 10 pangkat 12 dibagi dengan ekuitas BRI itu 177. Terus ini ingat angka ini dalam jutaan rupiah, jadi kita kali 10 pangkat 6. Nah, kemudian untuk Bank Mandiri, BMRI market cap-nya 241,5 triliun. Jadi 241,5 triliun dibagi ekuitasnya BMRI 1,4. Kemudian BNI ini 87 triliun. 87 triliun. Laba ini, ekuitasnya ini. Kemudian untuk PE rasio, market cap dibagi laba setahun. Untuk BRI berarti kita copy semua. Nah, di sini. Kemudian Bank Mandiri laba setahun. Dan BNI. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat dari PBV yang termurah adalah BNI, kemudian Bank Mandiri, dan yang paling mahal adalah BRI. Dari valuasi menggunakan PE rasio, BNI juga paling murah, kedua Bank Mandiri, ketiga BRI. Nah, kalau saya disuruh milih, pilih BNI, BMRI atau BBRI gitu Bang, saya akan milih kalau nggak BNI, Bank Mandiri. Tapi teman-teman kalau mau milih BRI juga nggak masalah. Kenapa saya milih BNI atau BMRI? Karena kalau BNI ini dari segi PBV dan PE rasio ini 0,83 dan 6,28 paling murah di antara teman-temannya. Tapi kalau dilihat dari laba waktu saat corona ini, bulan April dan Mei, Bank Mandiri ini yang kelihatannya paling tahan banting. Kedua BNI, ketiga BRI. BRI ini bulan Mei rugi. Nah, jadi kalau saya disuruh milih, jadi kalau saya disuruh milih, edit format font, kalau saya disuruh memilih, saya akan pilih prioritas 1 BMRI, 2 BBNI, 3 BBRI. Alasannya adalah BMRI kenapa? Walaupun bukan yang termurah, tapi BMRI adalah bank yang paling tahan banting. Gue BNI kenapa? Karena valuasi PBV dan PE rasionya termurah dibanding peers atau teman-temannya. Yang ketiga, ini
Kenapa BRI? Walaupun labanya bulan Mei rugi, namun BBRI adalah market mover atau penggerak ISG. Nah, selain itu Bank Mandiri juga. Bank Mandiri ini gerakannya mirip BBRI. Jadi kalau BRI turun, BMRI juga akan turun. BRI naik, BMRI juga akan ikutan naik. Jadi ya Bank Mandiri lah. Kalau misalkan ISG kali ke 6.000 ya Bank Mandiri atau BRI sih yang bakal gerakin ISG. Tapi kalau mau teman-teman yang mau value investing dari 3 perusahaan ini, mana yang paling murah? Ya paling murah BNI. Nanti untuk tahu kedepannya kita harus hitung ulang lagi valuasinya pakai data bulan Juni. Nah, kita tunggu nih laba bulan Juni kapan keluar, kira-kira awal Agustus nanti akan keluar begitu. Oke, ini websitenya untuk laporan bulanan BBRI, kemudian BMRI, kemudian BNI. Oke, teman-teman bisa download di sini. Oke, gitu teman-teman. Jadi yang paling menarik ya BMRI atau BNI gitu. Oke. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan tulis komentar teman-teman di bawah ini. Pastikan teman-teman semua bagikan ke rekan-rekan yang lain. Kalau ada yang galau nyangkut di bank, enaknya jual atau tahan, ya mending tahan aja lah. Kalau ISG balik 6.000 juga, ini juga semua yang bakal naik duluan. Oke, gitu sekian video kali ini. Thanks for watching.